Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Wesley So di seri pamungkas Chess Champion Tour ini kurang greget permainannya. Dari 6 babak yang dia mainkan, Wesley So mendapatkan 9 poin. Sedangkan pesaingnya Magnus Carlsen mendapatkan 12 poin bersama Temur Rajabov. Tapi karena Carlsen sering menjuarai di seri-seri sebelumnya kawan, jadi bonus poin Carlsen lebih besar dari bonus poin Rajabov di seri pamungkas atau di seri final ini. Karena Rajabov hanya 1 kali juara di seri kedua. Sore ini kita akan lihat permainan impresif dari Temur Rajabov kawan, yang sedang on fire. Tadi malam menggebuk Wesley dengan skor 3-1 dalam game rapid. Dan game yang admin pilih ini adalah game keempat mereka. Langsung kita ke atas papan. Pada game keempat ini, Wesley So pegang putih bermain dengan pion E4, pion E5 oleh Temur Rajabov, dan kita temui pembukaan Italia variasi Giocho Piano Gajah J5. Wesley rokade di langkah keempat, kuda hitam F6, pion D3 memperkuat posisi pion E4, Rajabov pun rokade, dan putih melanjutkan pengembangan Gajah G5 mengepin kuda, pion H6, gajah mundur ke H4, sekarang gajah hitam mundur ke E7 memblokade pin-pinan dari gajah putih agar kuda ini bebas bergerak di langkah berikutnya. Wesley So tidak menukarkan gajahnya dengan kuda kawan. Di sini dia melanjutkan dengan langkah gajah mundur ke G3 karena merasa gajah di petak H4 sudah tidak efektif lagi, jadi dia menyerang pion yang ada di petak E5. Di pick up oleh pion D6, sekarang pion A4 mulai bermain di sayap menteri. Kuda hitam melompat mundur ke H7, mungkin ingin bermanuver kembali ke petak G5 nanti. Dan pada langkah ke-9 ini kawan, langkah-langkahnya sudah pernah ada yang memainkannya. Di sini putih ada yang melanjutkan dengan pion H3, melanjutkan pengembangan kuda B ke D2, ada beberapa yang memainkannya. Tapi di sini Wesley So melanjutkan pengembangan kudanya ke C3, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-10 ini. Rajabov melanjutkan manuver kuda ke G5 menantang kuda putih, tantangan ditolak, kuda mundur ke D2. Mungkin di langkah berikutnya persiapan memainkan pion F4, dibalas oleh Rajabov dengan langkah kuda mundur ke E6. Mungkin persiapan juga memainkan pion F nanti kawan, didorong maju ke depan. Dijawab oleh Wesley So dengan kuda D5 mengancam gajah gelap. Gajah lari ke G5 dikejar oleh kuda di F3. Rajabov membiarkan gajahnya tetap di G5 kawan, dia memainkan kuda ke E7 menantang pertukaran kuda di petak pusat. Tantangan ditolak, Wesley So memainkan pion H4, gajah ke F4 menantang pertukaran perwira di sini kawan. Tidak bisa dihindari lagi, gajah pukul gajah oleh Wesley So dipukul balik menggunakan pion, dan Wesley So kembali bertukar perwira, kuda pukul kuda E7 skak, dipukul balik oleh menteri hitam, selanjutnya pion D4 untuk mendapatkan kontrol di petak pusat dengan 2 pionnya ini kawan. Dan di sini Rajabov bermain dengan pion G5, sebuah langkah yang cukup agresif. Dengan memainkan pion di lajur G, tentu saja rajanya akan semakin terekspos. Tapi juga ini bertujuan agar lajur G terbuka kawan, nantinya setelah raja mungkin bergeser ke petak H8, beteng pun bisa menempati petak G8 ini untuk memberikan ancaman di lajur G nanti. Wesley So merespon dengan kuda mundur ke H2, membuka diagonal petak terang bagi menteri, mungkin bermanuver ke petak H5, direspon oleh Temur Rajabov dengan langkah pion G pukul pion H4 lebih dahulu. Dan bila pada posisi ini putih melanjutkan langkahnya dengan menteri ke G4 skak atau ke petak H5, coba saja menteri ke petak G4 dulu skak. Jawaban hitam adalah menteri ke G5 menawarkan pertukaran menteri. Apabila diterima, selanjutnya akan dipukul balik oleh pion H, dan struktur pion hitam ini pun kembali bagus lagi, dan dia mendapatkan penguasaan ruang di area pertahanan putih. Dan posisi hitam pun akan semakin lebih baik. Nantinya raja bergeser dan beteng pun bisa bergeser ke lajur G, tetap memberikan ancaman atau tekanan di lajur G nanti. Pada posisi ini Wesley So menggeser betengnya ke E1 untuk memberikan sedikit ruang bagi rajanya untuk lari ke F1 mungkin nantinya. Raja hitam bergeser ke H8, persiapan beteng digeser ke lajur G. Pion E5 membuka diagonal petak terang mungkin bagi gajah atau bagi menteri untuk bergerak ke diagonal terang ini nanti.
Menteri Hitam bergerak ke G5, kuda putih F3 menyerang menteri ke G4. Persiapan nantinya tetap memberikan tekanan di lajur G nanti, atau mendorong pionnya maju ke H3 untuk memberikan dukungan bagi menterinya untuk melakukan skakmat. Jadi di sini Wesley So melanjutkan dengan langkah pion E pukul pion D6. Langkah pion E pukul pion D6 ini adalah langkah blunder kawan, karena putih sudah kehilangan tempo untuk memperbaiki koordinasi pertahanannya di depan rajanya. Langkah terbaik putih sebetulnya pada posisi ini adalah melangkahkan raja ke petak H2 untuk menghindari pin-pinan, juga memberikan petak bagi beteng untuk digeser ke G1, memberikan backup bagi pionnya ini. Tapi Wesley So memutuskan langkah pion E pukul pion D6 dimanfaatkan oleh hitam memainkan pion H3 untuk memberikan dukungan melakukan skakmat, dibalas dengan langkah gajah mundur ke F1 untuk memberikan backup bagi pion G2. Tapi tetap saja pion pukul pion oleh Raja Bob mengancam gajah. Andai saja gajah ini kawan pukul pion hitam ini, selanjutnya adalah beteng G8 dan sudah tidak ada lagi yang bisa membackupnya kecuali kuda di petak H4. Kuda pun akan tewas oleh menteri hitam ini. Pada posisi ini Wesley So memutuskan untuk memainkan gajahnya ke E2 menghindari serangan pion. Selanjutnya adalah kuda hitam ke G5 menawarkan pertukaran kuda. Andai saja kawan tantangan kuda hitam ini diterima oleh kuda putih, selanjutnya adalah bisa dipukul balik oleh menteri hitam, tapi lebih bagus hitam memainkan menterinya ke H4, memberikan ancaman skakmat berikutnya ke petak H1. Ini memaksa raja pukul pion, barulah sekarang menteri bisa pukul kuda skak. Dan di langkah berikutnya, setelah raja bergeser atau ditutup oleh gajah di petak G4, bisa dipukul oleh gajah hitam atau nanti menggeser beteng ke lajur G, memberikan dukungan menteri untuk melakukan ancaman yang lebih serius lagi. Oleh karena itulah Wesley So pada posisi ini menolak untuk bertukar kuda. Dia melanjutkan langkah pion pusatnya, pion D5. Membuka diagonal gelap bagi menterinya mungkin melakukan skak di petak D4 nanti. Raja Bob sekarang bermain dengan menteri ke H5. Dan di langkah ke-25 ini kawan, setelah menteri bergeser ke H5 ini, Wesley So menyerah. Ancamannya adalah ancaman skakmat kawan di petak H1. Dan mungkin saja bila dilanjutkan oleh putih, mungkin adalah langkah kuda ke H2, memblokade jalan bagi menteri hitam, juga memberikan discover attack bagi menteri hitam. Tapi hitam bisa melanjutkan dengan langkah kuda ke H3 terlebih dahulu skak. Raja pukul pion kawan, sudah tidak ada jalan lain. Selanjutnya adalah beteng G8 skak. Ditutup kuda di G4 dan gajah bisa pukul kuda. Dan selanjutnya mungkin akan seperti ini kawan. Dan pada posisi ini setelah menteri melakukan skak di petak E7 dan ditutup oleh beteng di G7, putih sudah tidak mempunyai petak untuk melakukan skak lagi. Dan sampai di sini saya rasa kalianlah yang melanjutkan langkah-langkahnya kawan. Cukup mudah di langkah-langkah berikutnya, posisi raja putih di langkah berikutnya akan keteteran. Atau pada posisi ini apabila permainan dilanjutkan dengan variasi raja pukul pion, selanjutnya adalah menteri ke H3 terlebih dahulu skak. Raja G1, kuda pukul kuda skak, dipukul oleh gajah, beteng G8 skak, ditutup oleh gajah, beteng pukul beteng skak, dan sampai di sini tidak perlu dilanjutkan lagi kawan. Oh ternyata pingin dilanjutkan. Gajah pukul menteri, dan beteng mungkin naik ke A3, selanjutnya adalah pion F3, sampai di sini tak perlu kita lanjutkan lagi. Masih perlu dilanjutkan, beteng pukul pion, dipukul balik oleh gajah, beteng E8 skak dipukul oleh beteng. Pion putih ingin promosi menteri. Di sini beteng bisa ke G8 skakmat, menteri ke G2 skakmat, atau menteri ke H1 skakmat. Oleh karena itulah kawan, pada posisi seperti ini mungkin Wesley So sudah melihat posisinya sudah kolaps. Akhirnya dia memutuskan tidak melanjutkan permainan. Dia menyerah di langkah ke-25 ini. Itulah kawan permainan impresif Temor Raja Bob menggulung Wesley So dengan skor 3-1 dalam permainan rapid semalam. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di sore ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.